Dan di bagian captionnya Juni menuliskan kayak gini, Starbucks sponsor me. Kami tidak ingin Stray Kids, ITZY, DSIC atau grup lain manapun yang Anda ikuti. Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang idol K-pop yang dikritik karena mereka diduga mensupport brand, yang mana brand ini itu kan seperti diboikot ya, karena diduga pro-Zionis. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin kita bahas dulu tentang hal yang lagi ramai nih, yaitu tentang member dari IZ*ONE. For information, IZ*ONE ini adalah grup yang beranggotakan 7 orang member dan mereka dapat dibawa agensi KM Entertainment. Member-membernya itu ada IZ*, Jiyoon, Jaekie, Juni, Cherin, Yeju, dan juga Jowon. Lantas apa sih yang terjadi dengan member IZ*ONE? Guys, seperti yang kalian tahu bahwa selama beberapa waktu terakhir itu kan ramai banget ya ada K-pop yang dikritik karena mereka diduga sudah mempromosikan ataupun mendapatkan endorse dari brand yang diduga pro-Zionis. Salah satunya adalah brand Starbucks. Mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih Starbucks ini bisa diduga pro-Zionis? Alasannya apa sih? Buat yang belum tahu nih, for information aja, Starbucks ini menjadi salah satu brand utama gerakan boycott, divestment, and sanctions atau disingkat dengan BDS. Dan mengenai hubungannya dengan Israel, sebenarnya Starbucks pernah menegaskan nih bahwa pihaknya itu tidak pernah mengirimkan sebagian keuntungan kepada pemerintah dan atau tentara Israel. Starbucks juga menyatakan bahwa pihaknya mengakhiri kemitraan di Israel pada tahun 2003 lalu karena tantangan operasional, bukan berdasarkan masalah politik. Perihal gerakan memboikot, Starbucks dituding mendukung Israel dikarenakan Starbucks ini menggugat serikat pekerjanya, yaitu Starbucks Workers United. Adapun gugatannya adalah atas tuduhan pelanggaran merek dagang. Gugatan tersebut menyusul bagaimana unggahan media sosial pro-Palestina dan unggahan ulang yang muncul di akun serikat pekerja dengan mencatut logo atau brand Starbucks. Dilansir dari Business Insider pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 yang lalu, Starbucks dan kelompok buruh yang mewakili lebih dari 360 toko yang tergabung dalam Serikat Pekerja Amerika Serikat saling menuntut atas penggunaan nama dan logo perusahaan. Starbucks mengatakan bahwa masalah hukum ini puncaknya terjadi ketika Serikat Pekerja mewakili karyawannya mengunggah ulang pesan media sosial di X yang menyerukan dukungan terhadap Palestina. Dalam gugatan pelanggaran merek dagang, Starbucks ini menuduh Serikat Pekerja merusak reputasi brand tersebut dikarenakan menunjukkan dukungan kepada Palestina. Gugatan tersebut mencakup bagaimana tangkap layar dari unggahan yang dibagikan oleh halaman Starbucks Workers United di X dengan judul Solidaritas dengan Palestina. Starbucks lantas mengatakan bahwa penggunaan brand Starbucks atau variasinya oleh para terdakwa dalam unggahan tentang serangan tersebut telah menyebabkan masyarakat memberikan pandangan yang salah terhadap brand itu. Bahkan gugatan Starbucks juga menyebut pihaknya menerima telepon dari seseorang yang marah dan mengancam akan menutup Seattle Starbucks Reserve Roastery. Dan tidak hanya itu saja, sebuah toko di Rhode Island dirusak dengan lukisan swastika di pintu depan dan juga bintang Daud dilukis di pintu dan jendela luar. Selain itu, perusahaan juga menambahkan unggahan tersebut telah menyebabkan seruan boikot dari pelanggan. Starbucks juga menuduh Serikat Pekerja telah mengkooptasi merek dagang itu untuk menjual tanda, t-shirt, pin, topi, mug, cangkir, dan masker. Padahal logonya menjadi salah satu yang paling dikenal di dunia, sehingga identitasnya sangat melekat dengan perusahaan. Adapun Starbucks Workers United itu akhirnya menggugat balik ke pengadilan federal di Pennsylvania dan juga meminta agar diizinkan untuk terus menggunakan logo bola Starbucks Workers United yang berwarna hijau. Serikat Pekerja juga membantah mendukung bagaimana kekerasan. Dan dalam pernyataan terpisah, Starbucks juga menegaskan bahwa pihaknya mengutuk tindakan terorisme, kebencian, dan kekerasan. Selain itu, manajemen juga kembali mengatakan bahwa ketidaksetujuan atas pandangan yang diungkapkan oleh Workers United. Menurut manajemen, seluruh pernyataan dan tindakan Workers United adalah tanggung jawab masing-masing tanpa melibatkan Starbucks secara keseluruhan. Well teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana alasan ataupun latar belakang kenapa Starbucks ini bisa dituding pro-Zionis. Dan oleh sebab itu, beberapa idol K-pop yang menunjukkan bahwa mereka lagi minum Starbucks atau lagi mamerin ketika minum Starbucks itu pasti nanti bakal mendapatkan kritikan. Dan terbaru adalah member dari IZ*ONE yang bernama Juni. Dalam postingan yang sudah dihapus dapat diperhatikan Juni di sini lagi minum Starbucks ya. Habis itu dia kayak selfie mirror. Dan di bagian captionnya Juni menuliskan kayak gini, Starbucks sponsor me. Well, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Juni. Dan hal ini pun lantas menuai kritikan dari netizen. Dan pada akhirnya postingan yang menjadi kontroversi ini sudah dihapus. Namun meskipun sudah dihapus, postingan ini menyebar ke banyak sosial media, mulai dari Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi guys. Menurut pendapat aku secara pribadi nih ya, menurut aku ada beberapa alasan yang mungkin membuat dia melakukan hal tersebut.
Pertama, mungkin dia itu nggak tahu bahwa beberapa belakangan terakhir itu banyak banget idol K-pop yang dikritik dikarenakan mempromosikan Starbucks. Karena kalau seandainya dia tahu ya, nggak mungkin sih dia bertindak seceroboh itu. By the way, ini bukan bela ya guys, bukan bela ya, tapi aku menyampaikan dari sisi yang lain. Di sini mungkin ada teman-teman yang bilang, masa sih dia nggak tahu gitu? Kan dia juga punya HP ya, masa sih nggak scroll-scroll HP-nya? Guys, gini loh, berita yang kita dapatkan sebagai netizen Indonesia dan juga netizen Korea itu pasti beda banget, terutama tentang masalah boykot memboikot ini. Karena ya guys, seperti yang aku lihat kemarin pas masalah yang idol K-pop ramai dikritik karena dianggap mempromosikan Starbucks, di komunitas online netizen Koreanya itu kayak nggak ada yang bahas guys. Jadi guys, dari sana aku berpendapat bahwa mungkin untuk member iChillin ini nggak tahu tentang hal tersebut. Tapi kan sekarang dia udah tahu ya tentang apa yang terjadi, dan semoga kedepannya lebih berhati-hati lagi ketika mau memposting tentang sesuatu. Mungkin bisa searching dulu tentang brand yang lagi dia posting atau bagaimana, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masa depan. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya, nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan habis membahas tentang iChillin, sekarang kita akan move ke JYP Entertainment. Guys, kalian tahu nggak sih bahwa JYP Entertainment itu kayak melakukan kolaborasi dengan Coca-Cola? Dan ternyata Coca-Cola ini juga menjadi salah satu brand yang diboykot loh guys. By the way, untuk informasi buat yang belum tahu, sebelumnya itu untuk BDS atau Boycott, Divestment and Sanctions itu sudah mengajak untuk memboikot perusahaan Israel dan internasional yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hak-hak Palestina. Dan salah satu produk ataupun perusahaan yang menjadi target boykot adalah Coca-Cola. Nah, Coca-Cola diketahui memiliki pabrik di kawasan Atarot, yang merupakan daerah yang disebut sebagai daerah pemukiman ilegal Israel di Palestina. Coca-Cola disebut-sebut pendukung Israel dalam membombardir Gaza dan mentransfer dana untuk mendukung angkatan bersenjata di Israel. Dan pada kala itu, parlemen Turki bergerak cepat nih menghapus produk Coca-Cola dari daftar menu di restoran-restorannya. Tindakan ini setelah perusahaan tersebut diduga mendukung Israel, dan hingga kini Coca-Cola tidak segera menanggapi bagaimana komentar mengenai hal tersebut. Dan mengenai kolaborasi bersama dengan artis JYP Entertainment. Nah, bertepatan dengan rasa baru mereka yang akan segera diluncurkan, yaitu Pretty Fantasy, Coca-Cola K-Whip Zero Sugar bekerjasama dengan salah satu label rekaman yang paling dicintai pasar K-pop dan menjadi salah satu dari Big Four agensi K-pop. Yaps, mereka collab bersama dengan artis JYP Entertainment guys. Tapi nggak sama semua artis JYP Entertainment ya guys. Yang tergabung itu adalah Stray Kids, kemudian ITZY, dan juga NMIXX, serta pendiri dari JYP Entertainment, yaitu JY Park. Inti dari kolaborasi ini adalah perilisan lagu K-pop baru yang bertajuk Like Magic, yang diproduksi oleh JY Park dan menampilkan grup-grup yang disebutkan di atas dalam konvergensi bakat dari JYP Entertainment. Khususnya, Bang Chan dari Stray Kids dikreditkan sebagai arranger vokal. Sementara rekan bandnya yaitu Changbin adalah rekan penulis bersama dengan Park. Dan lagu ini juga sudah tersedia kok dan bisa diunduh dan di-streaming di seluruh dunia. Dan nyerobol mengenai kolaborasi yang satu ini, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen. Yuk mari kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama ada yang komen kayak gini. JYP Entertainment, Anda bisa saja mensponsori apa saja atau bisa disponsori oleh apa aja yang tidak mendukung genosida. Namun Anda memilih Coca-Cola untuk musik video Anda. Like guys, jangan ikut campurin artis kamu. Kami tidak ingin Stray Kids, ITZY, DSIC atau grup lain manapun yang Anda ikuti. Kolaborasi grup JYP dari JY Parknya, ITZY, Stray Kids, dan juga NMIXX untuk Coca-Cola. Jangan streaming, dengar dari jalanan aja bahwa lagunya Meet dan brand yang mereka sponsori mendanai Zionis. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ada begitu banyak penggemar K-pop yang lebih peduli membuat alasan untuk perusahaan ataupun idola tersebut daripada memboikot produk yang secara langsung mendukung Zionisme. I don't care jika menurut Anda ini adalah kolaborasi dengan artis JYP favorit Anda. Sebenarnya bukan, itu iklan Coca-Cola, perebutan uang. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen menanggapi bagaimana kolaborasi JYP Entertainment dengan Coca-Cola. Dan bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time, dan selamat beraktivitas. Goodbye.